ada materi yang perlu saudara perhatikan, karena di sini saudara yang tadinya siswa menjadi mahasiswa, berarti di sini ada revolusi etika yang harus saudara ikuti, yang tadinya siswa menjadi mahasiswa. Perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Siswa sudah saudara lalui, ya, adalah peserta didik yang melanjutkan studi di SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan mahasiswa yang saudara sekarang bukan calon lagi, ini sudah menjadi mahasiswa, adalah peserta didik yang melanjutkan studi di perguruan tinggi. Ya, jadi kalau maha itu tinggi, siswa pelajar. Jadi mahasiswa adalah pelajar yang berdedikasi tinggi dan mampu mengarahkan dirinya sendiri dalam menuntut ilmu. Jadi mahasiswa itu adalah bentuk metamorfosis dari siswa. Siswanya lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, tidak egois, kreatif, serta inovatif. Nah, seorang siswa biasanya hanya dituntut untuk tahu. Tapi kalau mahasiswa itu dituntut tidak hanya untuk tahu saja, tetapi harus punya sikap dan tindakan sesuai dengan keilmuan. Jadi mahasiswa di sini adalah kelanjutan dari diri kita untuk berkembang, tidak hanya dalam segi akademik saja, namun juga dalam kedewasaan diri, pola pikir dan terampil, serta mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri menghadapi dunia yang terus berkembang. Bagi siswa, belajar giat mengerjakan tugas dengan baik dapat nilai bagus sudah cukup. Tapi bagi mahasiswa, belajar baik, tugas selesai, IPK bagus itu belum cukup. Tapi mahasiswa harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat, harus mampu terjun dalam masyarakat dan memiliki soft skill. Mahasiswa juga harus dapat membawa aspirasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada perubahan kebiasaan. Ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan di sini. Ya, ada rutinitas jam belajar. Rutinitas jam belajar siswa itu sama. Ya, masuk kelas umumnya mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 3 siang. Nah, sedangkan mahasiswa tidak tentu, tergantung kepada jadwal kuliah masing-masing. Nah, di sini saudara harus memperhatikan juga dalam jadwal kuliah itu harus on time, ya. Jadi jangan sampai kedahuluan oleh dosen. Sebelum dimulai perkuliahan, saudara harus sudah ada di tempat minimal 15 menit, ya. Kemudian buku pelajaran siswa relatif tipis. Nanti saudara bisa lihat nih, ya. Sedangkan mahasiswa buku pelajarannya tebal-tebal. Ya, kalau yang mau membaca itu, ya, itu lebih dari 1000 halaman dan kadang-kadang berbasis bahasa Inggris. Siswa, materi terbatas yang diberikan oleh pengajar, sedangkan mahasiswa menggali lebih dalam materi yang sudah dipelajari. Artinya begini, tidak ada, oh itu mah belum dipelajari. Jadi kalau misalnya di dalam ujian tiba-tiba ada, berarti saudara harus menggali, karena setiap dosen itu mempunyai satuan acara perkuliahan yang sebelumnya itu selalu diumumkan oleh dosen masing-masing. Jadi mahasiswa harus mencatat itu karena tahu nanti materi apa yang harus diberikan, dan saudara harus menggali lebih dalam materi yang sudah dipelajari. Nah, kemudian jadwal tidur, ya. Jadwal tidur siswa itu lebih panjang, tapi kalau mahasiswa jadwal tidurnya sedikit. Ya, rata-rata kurang dari 8 jam lah kalau siswa saudara, kurang lebih 8 jam. Nah, kalau saudara masih jadwal tidurnya masih jam 8, saudara berarti masih siswa. Siswa sibuk belajar untuk persiapan ujian nasional, walaupun sekarang sudah tidak ada, ya. Tapi mahasiswa sibuk belajar mandiri. Nah, bagaimana hubungan mahasiswa dengan institusi pendidikan? Menjaga dan meningkatkan nama baik institusi, jurusan, dan program studi. Artinya apa? Etika saudara, kemanapun saudara pergi itu harus selalu dijaga. Kemudian memenuhi segala peraturan yang ditetapkan, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non-akademik, termasuk kegiatan berorganisasi.
senantiasa memelihara fasilitas kampus dengan menjaga kebersihan, keamanan, serta kerukunan sivitas akademik. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan program studi, harus dengan persetujuan pimpinan. Ya, jadi tidak liar. Kalau saudara misalnya walaupun itu akan mengukir prestasi, tetap saudara harus mengatasnamakan program studi. Nah, sekarang bagaimana hubungan mahasiswa dengan dosen? Nah, inilah yang sering sekarang, apalagi sudah maraknya gadget ya. Kadang-kadang ke dosen, Bu, kapan ke kampus? Ya, jadi mahasiswa itu harus tahu bagaimana hubungan mahasiswa dengan dosen supaya terjadi dengan harmonis. Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab, termasuk di sini pada saat saudara permulaan perkuliahan ya. Jadi kalau dosen memberikan tugas ya, absen dan sebagainya, itu harus diikuti dengan penuh tanggung jawab. Datang tepat pada waktu pada saat kuliah ya, ini dan kegiatan akademik lainnya. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar dengan santun. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, tadi dengan dosen, sekarang bagaimana hubungan mahasiswa dengan tenaga kependidikan ya, yang melayani saudara. Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan, serta menghormati dan mengindahkan tata birokrasi yang berlaku ya. Jadi aturan-aturan mainnya harus saudara ikuti. Kemudian meminta pelayanan dengan sopan santun, bersikap sabar saat menunggu pelayanan. Oke. Nah, kalau sudah terjalin hubungan yang baik antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan, saudara mungkin sebelum lulus itu kan berpikir, kapan ini nikah, kapan lulus, kapan kerja. Wah, itu berkecamuk sekali ya di dalam otak saudara. Kemudian kita lihat, kalau saudara sudah mengikuti aturan-aturan dengan benar dan baik, maka saudara akan merdeka dan lulus dari kampus tercinta ini. Lulusnya akan cepat, kemudian pekerjaan akan dapat, dan jodoh mendekat. Terima kasih.